Malam ini saya sangat berbahagia sekali. Saya merasa mendapatkan berkat yang istimewa karena saya bisa duduk bersama dengan gembala saya, Romo Ipung. Beliau adalah pastor paroki di Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Romo, saya banyak pertanyaan oleh teman-teman itu. Romo itu siapa atau pastor itu siapa? Dan yang paling berat itu kalau ditanya mengapa. Wah, itu pertanyaan yang sangat berat. Dan kaitannya pasti pertanyaannya selibat. Romo itu kan nggak punya istri ya, apa bisa dan lain sebagainya. Sudah sekolahnya susah, nggak boleh punya istri, selibat, nggak punya gaji, gitu. Bagaimana Romo kalau ada pertanyaan tentang selibat? Karena Romo ini yang menjalani langsung. Iya. Wah, keren. Yang pertama terkait dengan dengan Romo dulu ya, Pak ya. Ya. Romo jelas orang pastor, memang pelayan gereja Katolik yang resmi, dan memang dalam pentahbisan perjalanan seorang pastor itu membutuhkan sekitar kurang lebih 10-11 tahun pendidikan. Kalau lancar ya Romo, lancar, ya. 11 tahun. 11 tahun. Ada beberapa teman yang sampai 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun yang harus dimurnikan. Kami membahasakan dimurnikan motivasinya untuk menjadi seorang imam, karena menjadi seorang imam atau Romo tidak sekali jadi dan besok kemudian tidak, melainkan memang menjadi integrasi antara hidup dan juga pelayanan. Nah, terkait dengan selibat, mengapa harus selibat? Salah satu hal yang saya alami saja ya terkait dengan mengapa harus selibat, karena kalau tidak selibat, kemungkinan untuk bias dalam pelayanan, dalam juga pewartaan, dan bahkan dalam doa itu besar sekali. Maka saya terbantu dengan hidup selibat. Hidup selibat itu bukan berarti tidak boleh mencintai, karena saya rasa cinta itu menjadi api semangat untuk pelayanan. Hanya saja cinta yang dimaksud di sini adalah sifatnya menuju kepada altruis. Altruis ya, Romo. Altruis ini menuju kepada yang ilahi. Bahwa saya pribadi juga tidak selalu menuju ke situ, karena memang sebagai manusia yang normal, saya tertarik kepada wanita, iya, tertarik kepada kecantikan, iya, keindahan dan sebagainya, iya. Tapi sekali lagi kembali kepada motivasi awal dan juga panggilan awal, serta apa yang menjadi semangat awalnya, yaitu bahwa menjadi seorang imam, konsekuensi yang harus dialami dan dihidupi adalah siap selibat untuk terus membawa berkat tadi. Nonton, Pak. Luar biasa. Jadi perlu dicatat ya, untuk menjadi Romo itu syaratnya juga harus normal. Iya, betul. Jadi kalau nggak normal, nggak mungkin jadi Romo. Jadi ada rasa tertarik masih ada, karena Romo juga manusia seutuhnya dan normal. Catatannya kan begitu. Jadi melihat kecantikan ya ada rasa tertarik, tapi semuanya itu adalah sudah diolah tentang pengendalian diri. Selibat itu juga pasti bergolak dengan pengendalian diri. Ada kalimat yang menarik, Romo ya. Jadi selibat itu hanya dimengerti oleh orang yang terpanggil dan terberkati. Saya pernah membaca itu dari Santo Paulus kalau tidak salah itu, Romo. Dan ini sebagai bukti, beberapa waktu yang lalu saya bercerita tentang kesendirian dan kesepian. Romo itu sendiri. Tapi saya yakin dan saya bersaksi tidak pernah merasa kesepian. Karena kalau Anda lihat agendanya atau di papan tulis jadwalnya penuh. Jadi kalau mau ketemu ya Romo pasti membolak-balik agenda dulu, kegiatannya apa saja. Ini membuktikan bahwa beliau tidak pernah kesepian. Gitu. Semoga pertemuan yang singkat ini menjadi berkat juga bagi kita semua. Setidaknya kita memahami bagaimana kehidupan kaum selibat. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam. Luar biasa, mantul Mas Luis.